Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dwi Rahmawati, Hadir. Amanda, Hadir. Muhammad Fauzi, Masuk. kemana? Sakit. Muhammad Ihsan. Sakit, Bu. Nggak hadir. Sakit. Oke. Sebelum Ibu menerangkan bab yang baru, bab hari ini, apakah kalian masih ingat bab kemarin? Masih. Apa ayo? Al-Isra ayat 32. Coba Dwi Rahmawati melafalkan Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahistan wa sa'as sabila. Silakan Amanda, artinya apa? Dan janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Oke. Bab kemarin, bab minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang zina. Ayat tentang zina, yaitu jangan mendekati zina. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu Quran surat Al-Furqan. Silakan dibuka punya halaman 10. Oke. Tapi lihat papan dulu ya. Ini adalah Quran surat Al-Furqan ayat 63. Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Silahkan kalian baca bersama-sama yang kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Oke. Sekarang mari kita uraikan makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadu artinya apa? Dan hamba-hamba Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih, alladzina orang-orang yang yamshuna berjalan ala di atas ardi bumi haunan rendah hati, wa idza dan apabila khatabahum, dan yang menyapa mereka, ya, yang menyapa mereka atau yang ingin berbicara kepada mereka. Jahiluna, orang-orang bodoh, ya. Qalu, mereka mengucapkan salaman, salam. salam atau kata-kata yang mengandung keselamatan. Oke, silahkan dibaca. Amanda baca artinya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang menyapa mereka kata hinaan, mereka mengucapkan salam. Ya, ini adalah makna dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana isi kandungan dari Quran surat Al-Furqan ayat 63. Isi kandungannya atau yang bisa kita ini yaitu satu, anjuran untuk selalu bersifat rendah hati. Sebagai seorang mukmin, kita harus bersikap rendah hati kepada sesama manusia. Yang ada di surat Al-Furqan ayat 63 ini wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Maksudnya kita itu harus berjalan di atas bumi dengan rendah hati atau menjalani kehidupan dengan
rendah hati. Kita sebagai seorang mukmin harus berjalan dengan kesederhanaan, berwibawa, dan kita tidak boleh berjalan seperti seakan-akan menunjukkan bahwa kita itu orang yang lebih unggul. Seperti kita berjalan terlalu menunjukkan ke atas, kayak kita itu menunjukkan, ini loh aku yang paling kaya, aku yang paling pinter, aku yang paling cantik dari kalian semua. Kalian semua itu tidak ada apa-apanya daripada aku. Maksudnya kita itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Terus bagaimana sih pengertian atau definisi dari rendah hati? Rendah hati itu adalah sikap seseorang atau manusia yang bisa memposisikan dirinya sendiri dengan orang lain itu sama. Manusia yang tidak menganggap bahwa orang lain itu lebih darinya. Dia sadar bahwa dia dan manusia yang lain atau orang-orang yang lain itu sama di hadapan Allah. Dan mereka bisa menerima pendapat orang lain. Mereka tidak merendahkan orang lain. Dan contohnya gini, kalau orang yang rendah hati itu dia tidak pernah berpikir kalau dia itu lebih pintar. Maksudnya, wah aku lebih pintar daripada dia, aku lebih kaya daripada dia, aku lebih cantik daripada dia, aku lebih mulia daripada dia. Itu kesombongan itu tidak dimiliki oleh orang yang rendah hati. Tidak pernah dia memikirkan yang seperti itu. Terus selanjutnya yaitu bersabar atas gangguan orang lain. Ya ini yang ini. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salaman. Dan apabila ada yang menyapa mereka, orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan kata-kata hinaan, qalu mereka mengucapkan salam. Salam atau kata-kata keselamatan. Ini maksudnya, kalau kita diganggu orang lain atau dihina orang lain, kita tidak boleh membalasnya dengan hinaan juga. Kita sebaiknya mengucapkan salam atau mendoakan keselamatan bagi mereka orang-orang yang menghina kita. Kita harus terus bersabar. Kita itu tidak boleh saling menghina atau biarlah mereka menghina kita. Kita harus sabar biar Allah yang membalasnya. Nah, seperti ada cerita ketika Rasulullah SAW berdakwah, beliau selalu mendapatkan kendala, yaitu hinaan, cacian atau olok-olokan gitu. Nah, gimana Rasulullah menyikapi hal tersebut? Rasulullah SAW tidak pernah marah. Rasulullah selalu menerimanya dengan lapang dada. Rasulullah selalu bersabar. Beliau tidak pernah membalas hinaan atau cacian orang lain itu dengan hinaan pula. Dan beliau selalu tetap menyantuni orang-orang jahiliyah yang menghina beliau. Nah, kita harus meneladani sifat dari Rasulullah SAW. Terus dari yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Ada. Apa? Bagaimana caranya agar kita selalu bersifat rendah hati? Pertanyaan yang bagus, Dwi Rahmawati. Bagaimana kita bisa selalu bersikap rendah hati? Yaitu kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Kita harus selalu beribadah kepada Allah. Kita harus mendekatkan diri pada Allah, mengagumi ciptaan Allah, mengagumi kebesaran Allah Subhanallah. Nah, ketika kita sudah mendekatkan diri dan selalu bertawakal kepada Allah, maka kita akan sadar bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita itu tidak boleh bersifat sombong. Kita harus rendah hati terhadap orang lain. Karena apa yang kita punya, apa yang kita miliki, Allah lah pemiliknya. Allah akan mengambil sewaktu-waktu dan dimanapun Allah inginkan. Makanya kita harus selalu bersifat rendah hati. Pertanyaan yang bagus. Terus dari yang Ibu sampaikan, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan.
Silakan Ibu Rahmawati. Tadi kita mempelajari tentang apa? Rendah hati, Dan jikalau kita dihina orang, apa yang sepatutnya kita balas? bersabar dan jangan membalas dengan menunjuk balik. Sebaiknya dibalas dengan kata-kata yang baik, mendoakan keselamatannya. Ya, harusnya mendoakan keselamatannya dan tidak boleh membalas mereka dengan kata-kata hinaan. Sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang umat Islam, kita itu tidak boleh terlibat dalam perselisihan atau pertengkaran. Kita itu seharusnya sebagai seorang mukmin, kita itu harus menebarkan kedamaian dan kesejahteraan. Jika ada yang menghina kita, kita bersabar, tidak boleh menghina balik, karena kalau kita nanti menghina balik, kita tidak ada bedanya dengan orang yang menghina kita. Oke, sekarang Ibu akan memberikan soal, nanti didiskusikan satu bangku ya. Sudah diskusinya? Sudah. Silakan coba Amanda simpulkan, tadi kita mempelajari apa? Rendah hati dan tidak sombong. Setelah kalau dihina kita harus bersabar. Oke, dari yang Ibu paparkan, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya. Kalau begitu, jangan lupa Quran Surat Al-Furqan ayat 63 ini dihafalkan. Minggu depan Ibu akan tunjuk satu-satu untuk maju ke depan menghafalkan surat ini. Terus untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari tentang Quran Surat Ali Imran ayat 34. Jangan lupa dicari di rumah, dipelajari di rumah. Minggu depan kita bisa lancar mempelajarinya karena sudah mencarinya di rumah terlebih dahulu. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Habis ini jangan langsung bermain ya. Habis ini pulang dulu, makan dulu, nanti orang tua mencari kalau kamu. Terus kalau main jangan sering-sering, di depan rumah aja gak apa-apa. Kalau mencari udara segar, jangan keluar jauh-jauh, apalagi tidak memakai masker. Kalau baru bermain atau baru berkegiatan dari luar itu harus mencuci tangan, apalagi kalau sebelum makan dan minum harus mencuci tangan, karena pada masa ini, masa pandemi, banyak virus corona yang bertebaran. Jangan sampai kalian kena juga, harus menjaga diri baik-baik. Nah, jangan lupa tadi materi yang kita pelajari dipelajari lagi di rumah, dihafalkan di rumah, jangan lupa. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.